semester paling sulit ya di teknik kimia. Seperti itu. Jadi di sini kami dari Kompi akan memaparkan beberapa pembahasan tentunya mengenai apa yang akan kita hadapi di semester 5 nanti. Seperti itu. Oke. Nah, jadi berikut merupakan diagram alir. Bisa dilihat ya teman-teman, kita memasuki semester 5. Nanti akan ada beberapa mata kuliah, di mana totalnya itu yang perlu kita ambil sebanyak 19 SKS. Oke, nah jadi buat kanvanya itu bakal di-share juga setelah Kumkat ini selesai di grup. Jadi nanti buat beberapa link bisa diakses ya. Seperti itu. Nah, jadi ini ada jadwal kuliah yang sudah dibuat oleh teman kita Rafif untuk mengecek apakah eh, jadwal yang kita rencanakan di semester 5 nanti itu benar atau tidak. Itu udah diprogram sama Rafif, jadi bisa di atur ya teman-teman. Kalau bisa ya kalau bisa. Itu kalau misalkan mau pakai si sheetnya itu dibuat make a copy dulu gitu. Kemudian ini yang di bawah jadwal tes UAS dan juga jadwal dari departemen yang udah fix itu ada di link ini atau ugm.id kuliah DTK. Situ juga udah ada jadwal ujian baik UTS maupun UAS seperti itu. Oke, nah ini jadwal kuliah yang sudah kami buat. Ini juga ada di uh, websitenya fanada.co.id. Bisa diakses juga versi simpelnya lah ini, bisa dibilang. Dan kemudian ini beberapa mata kuliah di semester 5. Pertama ada pemodelan matematis, sebanyak sebesar 2 SKS, kemudian ada OPMP, operasi perpindahan massa dan panas sebesar 3 SKS, kemudian ada perpindahan panas 3 SKS, TRK, teknik reaksi kimia 3 SKS, POTK, praktikum 3 SKS, dan simulasi proses dan optimasi 2 SKS. Lalu ada metode ilmiah. Metode ilmiah ini hanya untuk kelas A dan B ya. Jadi untuk IOP itu tidak ada sebesar 1 SKS. Kemudian ditambah dengan permintaan sebesar 2 SKS. Gitu. Nah, berikut beberapa dosen. Ya, kemarin tuh sempat ada di semester di MK ditawarkan, cuman sekarang udah hilang. Tapi udah kami rekap juga beberapa. Ini untuk yang kelas A, ada pemat, ada Pak Jono sama Pak Adi, dan sebagainya bisa dibaca-baca ya, teman. Ini untuk kelas B, dan ini untuk kelas C. Oke. Nah, di sini juga um, perlu diperhatikan ya mengenai IP ataupun IPK. Maaf, ini yang diambil tuh IPK. IPK untuk prasyarat berapa SKS maksimum yang bisa diambil di semester 5 nanti. Itu. Oh ya, di diagram alir kan sebenarnya 19 SKS itu udah mencakup satu mata kuliah peminatan ya. Tapi kalau misalkan mau ngambil lebih dari satu mata kuliah peminatan, misalkan dua atau kayaknya dua deh. Dua itu bisa aja ya. Yang penting uh, masih masuk ke dalam SKS maksimum yang dapat diambil kayak gitu. Dan ini juga ada beberapa review. Jadi kita minta review ke cutting mengenai kelas peminatan. Itu buat hasil reviewnya bisa dicek di link ini kayak gitu. Oke, mungkin untuk peminatan bakal dijelaskan oleh komite yang lain ya. Silakan. Oke, suara aku aman gak ya? Oke, sebelumnya maaf ya teman-teman karena nggak bisa open cam. Nah, jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang peminatan. Nah, untuk peta peminatannya itu bisa nanti kalian cek di link yang di atas. Nanti juga kanvanya bakal di-share. Nah, di peta peminatan itu tuh nanti akan ada beberapa kayak klaster gitu. Contohnya tuh di sini ada bioproses. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan peminatan apa yang pengen kalian ambil. Dan itu tuh udah kemarin kita cek ombak juga di grup WA.
itu tuh ada hasil votingan teman-teman bisa dibahas, itu juga bisa disesuaikan lagi karena di kisaran 25 sampai 2 per kelas gitu. Oke, Jesse kayaknya lagi bermasalah ya, Jess. Mungkin aku jelasin dikit aja. Untuk kuota kelasnya itu bisa 26 sampai 27 orang per peminatan kelasnya. Kemudian formasi pengambilan peminatannya itu bisa 500 311 410. Nah, itu artinya apa sih? Maksudnya itu kayak mata kuliah peminatan utama kalian, misal kalian ambil bioproses. Nah, itu kalian harus minimal 3 mata kuliah peminatan bioproses itu diambil ya teman-teman. Jadi formasinya itu bisa limanya itu bioproses, kemudian tiga-tiganya itu bioproses karena minimalnya, kemudian satunya itu bebas dan satunya juga bebas itu bisa. Kemudian bisa 410. Jadi 4-4-nya itu bioproses, satunya bebas. Seperti itu teman-teman. Jadi minimalnya teman-teman itu harus ambil 3 mata kuliah peminatan itu sama linear gitu. Kalau bioproses, bioproses aja, energi aja, SHE aja. Itu minimal 3 mata kuliah. Selebihnya yang 2 slotnya itu teman-teman boleh bebas. Seperti itu. Ya mungkin Nah, bisa. Oke, lanjut. oke, soalnya teman-teman, ini tuh kemarin juga sempat kita data ada beberapa, semua sih, semua mata kuliah itu udah kita list juga dosen-dosen pengampunya. Kalau misalnya ada 2 nama dosen itu berarti berurutan sebelum UTS itu sebelah kiri, terus yang setelah UTS itu di sebelah kanan. Bisa di next. Oke, selanjutnya juga ada POTK teman-teman, yaitu Praktikum Operasi Teknik Kimia yang bakal kita praktikumin di semester 5 ini. Untuk isinya itu sebenarnya teman-teman perlu lulus dulu untuk matkul OPB sama TPB dan itu juga udah ada di surat edaran kemarin. Bisa teman-teman cek lagi. Dan kalau dari hasil tanya-tanya cutting itu tuh nanti kita ada intinya itu ada praktikum 5 kode, terus ada satu praktikum khusus. Kemudian kalau dari responsinya sendiri itu, kita tuh UTS-nya semua soal itu tuh berisi 16 kode praktikum. Terus kalau UAS-nya sendiri itu 16 kode praktikum plus 28 kode praksus. Nah, karena kita sendiri itu kan sebenarnya cuma praktikumin satu kode praksus aja. Nah, jadinya sangat-sangat dianjurkan nanti teman-teman bisa kayak mengarsip apa ya istilahnya kayak laporankan masing-masing karena kita tuh juga makai info-info dari teman-teman yang lainnya untuk ngerjain soal responsi di kemudian hari gitu. Terus seperti yang udah dijelasin sama dikasih tahu juga di grup untuk minggu pertama itu rumornya tuh bakal ada tes umum sama briefing dan kayaknya itu bakal dieksekusiin untuk tes umumnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk belajar list matkul-matkul yang bakal diujianin juga. Kemudian juga tersedia nama asap-asap yang bakal membantu kita. Mungkin bisa balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, untuk timeline selanjutnya itu katanya di minggu kedua kita tuh bakal langsung pleno dulu. Jadi plenonya ini sendiri tuh berisi kayak pendahuluan. Jadi kita presentasi dulu sampai andat untuk kode praksus kita. Nah, terus nanti itu juga pembagian partnernya tentu aja bakal dilakukan sama ASLab. Nanti minggu 3, 4, 5, 6, 7 kita bakal praktikum 5 kode, terus UTS. Nah, yang katanya lagi dikejar itu tuh minggu ke-1 habis UTS kita bakal langsung pleno kode kelima. Jadi kita pleno hasil. Jadi itu kayak lumayan mepet untuk
timeline dari POTK itu sendiri. Terus untuk minggu kedua habis UTS-nya kita bakal praksus. Jadi kita bakal ngelakuin praktikumnya untuk kode khusus ini. Nah, habis itu di minggu selanjutnya itu bakal langsung pleno hasil gitu. Terus untuk kayak dari praksus ini sendiri itu asisten tuh nggak akan istilahnya kayak ngebantu kita karena bahkan asisten aja tuh baru tahu kodenya pas udah dirilis sama dosen. Jadi mereka hanya bisa mendampingi kita itu dari segi administrasi aja gitu. Oke, dari slide ini udah aman. Oke, aku izin masuk lagi ya. Nah, jadi sekarang masuk ke bagian kelas percepatan dan juga pengulang dari hasil sheet yang udah aku share. Ada beberapa data ya. Untuk percepatan sendiri, di sini cuma bisa ngambil 3, itu antara PKSDA, kewirausahaan, dan juga pengadaan proses. Nah, kita yang banyak peminatnya ini adalah PKSDA, yaitu 11 orang, kalau berdasarkan dari form ya. Ini angka-angkanya dari form. Nah, untuk kewirausahaan ada 8 orang, kemudian ada Dalpros, itu ada 3 orang. Kemudian, untuk yang mengulang sendiri, banyak ya, tentunya semester 1, 2, 3, 4, mata kuliah yang ada. Di sini matematika ada 6 orang, fisika 1 orang, KAI 2 orang, PIK 1 orang, UPB 5 orang, PT 2 orang, dan seterusnya. Ternyata yang paling banyak itu TTK 1, 20 orang yang mau pulang. Oke. Oke, namun di sini untuk TPB sendiri ada 3 orang yang ingin ngulang. Cuman TPB sendiri itu sebenarnya bentrok ya sama jadwal kuliah semester 5. Jadi mungkin mata kuliah pemat sama apa gitu, OPMP kalau salah. Kalian harus mengorbankan salah satu kalau misalkan emang mau ngambil TPB seperti itu. Nah, cuma kan sebenarnya berdasarkan Pak Teguh kemarin, informasi dari Pak Teguh, kalau yang belum lolos TPB sama OPB itu masih bisa ngambil POTK di semester depan. Jadi emang nggak perlu buru-buru gitu untuk mengulang OPB ataupun TPB, baik mengulang ataupun emang ngambil gitu. Nah, tentunya kan juga tadi ya, aku mention juga, tolong perhatikan dari IP atau IPK yang bisa diambil. Dan mungkin skenario nambah SKS itu juga bisa didiskusikan dengan DPA ya. Misalkan sebenarnya IP-mu tuh mentok di 1, sekian lah. Sebenarnya kan cuma bisa ngambil 14. Cuman mungkin kalau kamu nego ke DPA, minta surat apa rekomendasi kalau nggak salah, itu bisa aja asalkan kesepakatan dari DPA seperti itu. Kemarin ada yang berhasil kok kalau nggak salah gitu guys. Oke, nah ini aku kembali mengingatkan ya, jadi teman-teman yang masih mengincar cum laude itu sebenarnya jangan sampai ngulang, tapi nyata dari aturan terbaru itu yang ngulang tuh masih bisa cum laude, misalkan nggak lebih dari 2 matkul. Jadi kalau kalian nilainya ada yang kurang memuaskan emang atau harus ngulang, misalkan D ataupun cemien itu kalau misalkan ngulangnya baru 2 matkul masih ada harapan cum laude, misalkan IPK-nya di atas 3,5 gitu. Oke, mungkin next bakal dijelaskan oleh Ian. Oke, teman-teman, sebelumnya aku mohon maaf ya karena nggak bisa on cam. Jadi kita masuk ke UAR KRS. Jadi UAR-nya itu untuk semester ini kita langsung di Simaster ya teman-teman. Jadi nggak ada UAR internal lagi. Karena dari kemarin teman-teman juga banyak yang apa ya istilahnya pengen nggak UAR internal gitu. Banyak yang ingin langsung di UAR Simaster. Nah, kemudian juga biar teman-teman itu lebih leluasa untuk menentukan gimana ke depannya menentukan matkul-matkul yang akan diambil. Jadi nggak kita atur, tapi teman-teman itu bisa mengatur terlebih sendirinya. Dan bisa mengatur sendirinya. Seperti itu. Lanjut. Oke, ini kalender akademiknya untuk registrasi sudah selesai ya teman-teman. Kemudian periode isi KRS, teman-teman apabila ingin lebih lengkapnya bisa cek tata cara KRS yang udah
di-share juga di grup angkatan. Itu 8 sampai 14 Agustus. Kemudian yang pra-KRS ini untuk mahasiswa MBKM ya kalau nggak salah. Kemudian untuk jadwal kita masuknya itu 18 Agustus. Nah, itu kan 18 Agustus itu katanya tanggal merah ya. Jadi teman-teman nanti bukan tanggal merah, katanya hari libur cuti kemerdekaan. Nah, itu teman-teman nanti stay tune aja. Sepertinya emang libur sih, tapi teman-teman tetap aware sama jadwalnya nanti yang kita infokan. Kemudian 6 Oktober sampai 17 Oktober itu UTS dan UASnya 8 sampai 19 Desember. Oke, next. Oke, ini periode pengisian KRS-nya seperti ini ya, teman-teman. Ini juga udah ada di tata cara KRS. Jadi, teman-teman, hari pertamanya itu tanggal 8 sampai 11 Agustus konsultasi dosen, kemudian dilanjutkan pengambilan mata kuliah wajib sesuai semester ini. Kemudian hari ketiganya itu pengambilan mata kuliah paralel. Nah, ini teman-teman buat yang mengulang atau percepatan yang mata kuliahnya itu bukan semesternya, dan juga mata kuliah peminatan itu bisa diwarkan atau teman-teman itu bisa mengambil di hari ketiga tanggal 13 Agustus. Oh ya, ini juga teman-teman harus aware juga matkul-matkul yang selain aku sebutin tadi kayak UPMP, kemudian perpan yang wajib diambil yang ada di diagram alur akademik semester 5 ini, itu wajib diambil di hari kedua ya teman-teman, 12 Agustus. Nah, kalau teman-teman nggak ngambil, teman-teman nggak bisa ngambil mata kuliah itu di hari-hari berikutnya. Jadi teman-teman harus aware juga, ini harus diambil semuanya. Kemudian hari keempatnya approval dengan dosen. Nah, teman-teman juga harus diskusi juga sama dosen, jangan sampai berubah ya teman-teman. Apa yang didiskusiin sama apa yang diambil harus linear seperti itu. Next. Nah, ini yang paling penting adalah aturan UAR KRS. Mungkin dari teman-teman banyak yang kayak, waduh kalau UAR-nya bebas nanti tabrak-menabrak, terus ada yang nggak dapat kelas, gimana dong? Nah, ini kita buat aturan bersama, teman-teman. Jadi, matkul-matkul yang nggak bisa dibedain itu kita satu paketin. Itu ada OPMP dengan perpan. Nah, itu udah pasti satu paket, teman-teman, karena jadwal kelasnya itu bareng. Jadi teman yang ambil OPMP A harus dapat kelas perpan A. Kemudian teman-teman yang nggak dapat OPMP A, jadi OPMP B, teman-teman harus ambil perpan B, jadi selinear. Nah, kemudian ada juga paket dari TRK 1, SPUS, sama metil. Nah, ini juga sama, jadi kalau teman-teman TRK 1 harus A, kemudian SPOS harus A, metil juga harus kelas A. Jadi selinear seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman nggak selinear, nanti bakal nabrak ya. Nanti bakal ada yang nggak bisa diambil gitu. Karena kelasnya itu dilaksanakan secara berbarengan seperti itu. Oke, next. Oke, sedangkan ini yang bebas dipilih ya, sesuai kebutuhan, disesuaikan aja sama teman-teman yang pengen mengambil pemat A atau POTK A, B, C, D, E itu disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman juga yang percep, ngulang, dan peminatan. Jadi disesuaikan aja sama jadwal yang ingin dikehendaki seperti itu. Nah, ini FYI aja buat high demand-nya teman-teman itu banyak banget yang kemungkinan banyak banget yang ambil kelas paket A. Nah, entah apapun itu alasannya ya. Jadi kita klasifikasikan aja yang kelas A ini yang menang WAR, sedangkan yang kelas B ini yang kalah WAR. Nah, kemudian muncul pertanyaan, gimana kalau pas WAR KRS matkulnya nggak sepaket atau tabrakan? Nah, bisa teman-teman itu ngalah atau barter ya teman-teman, atau tidak dua-duanya dan coba lagi semester depan. Oke, Syakis bisa kembali ke slide sebelumnya. Contohnya itu kayak gimana sih? Kelasnya nabrak, misal kalian WAR ya, WAR pengen OPMP A sama perpan A.
paket kelas A. Kalian dapat nih OPMP A, tapi perpan A-nya penuh, kalian gagal. Jadi opsinya itu kalian ngerelain OPMP A, jadi kalian lepas OPMP A-nya, jadi OPMP B, dan supaya bisa ngambil perpan B, karena perpan A-nya kan udah penuh. Jadi teman-teman cuma bisa ngambil perpan B. Nah itu ngalah ya teman-teman. Itu sama juga kayak yang paket bawah, misal kalian aku TRK 1 dapat nih kelas A, Spos juga dapat nih kelas A. Nah ternyata metilnya udah penuh. Nah sama teman-teman, jadi teman-teman bisa ngalah karena metil A-nya kan udah penuh. Jadi teman-teman metil B. Nah, metil B itu selinear dengan TRK 1B sama SPOS B. Nah, teman-teman ambil TRK 1B, SPOS B. TRK 1A-nya dan SPOS A-nya teman-teman lepas seperti itu. Atau mungkin opsinya yang barter juga bisa dilakukan. Misal kalian teman-teman ini bisa menang nih OPMP. Kalian menang di paket pertama yang OPMP sama perpan. Kalian dapat kelas A. Tapi yang TRK 1 spos sama metilnya teman-teman kalah nih, dapat yang B. Waduh, aku nggak mau nih. Aku maunya yang A, yang OPMP sama perpan. Nah, teman-teman juga bisa barter aja. Di grup angkatan bisa kayak need apa, having apa, have apa. Gitu. Nah, itu juga boleh seperti itu ya, teman-teman. Jadi, intinya dari war kali ini itu teman-teman harus bisa menentukan gitu teman-teman, kalau misal emang kalah war gitu, nah teman-teman itu harus ngalah dengan ngambil kelas yang kalah war, atau ya udah teman-teman nggak bisa ngambil matkul itu dan ngambilnya di semester depan gitu, nggak dapat kelas di semester ini, seperti itu. Oke, next. Oke, next. Oke, ini kita masuk ke penelitian ya teman-teman. Jadi kenapa sih penelitian harus dibicarakan di semester 5? Kenapa perlu di-mention? Nah, seperti yang teman-teman lihat di diagram alir akademik, itu ada yang merah. Itu adalah kayak rangkaian tugas akhirnya teman-teman gitu. Sebenarnya tugas akhirnya teman-teman itu udah dimulai sejak semester 5. Yaitu ada metil, penelitian, kemudian PPK, sama TPPK. Nah, kita introduce dulu ya, apa sih penelitian itu? Jadi penelitian itu adalah rangkaian tugas akhir sebelum KP dan TPPK. Nah, jadi penelitian itu ada 2 teman-teman, yaitu penelitian 1 yang ada di semester 6 dan juga penelitian 2 yang ada di semester 7. Nah, penelitian satunya itu kayak ya research biasa, kalian research di lab, kalian punya judul, kemudian kalian research, kemudian kalian buat laporan. Sedangkan penelitian 2-nya itu seminar. Jadi kalian seminar itu udah 1 SKS yang namanya penelitian 2. Nah, kenapa kok sudah dimulai yang aku mention tadi tugas akhirnya? Karena teman-teman yang mau ambil penelitian di semester depan itu wajib mengambil metil di semester ini. Jadi wajib mengambil metil sebelum penelitian karena tugas akhir atau UASnya metil itu proposal penelitian. Jadi selinear gitu teman-teman. Nanti metil ini tugas akhirnya ada proposal buat penelitian. Nah, registrasinya ada 2 batch. Yang pertama itu batch Oktober untuk yang POTK-nya ganjil. Kemudian ada yang batch April untuk yang teman-teman belum bisa ambil POTK semester ganjil. Teman-teman bisa ambil POTK genap dan ngambil penelitiannya di batch April. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ini ada tata cara KRS yang poin ke-6. Syarat mengambil PTK, teknik kimia, adalah lulus nilai C untuk mata kuliah OPB dan transportasi penyimpanan
Bahan, bagi mahasiswa angkatan 2002, nah ini yang perlu dimention ya. Bagi mahasiswa angkatan 2023 yang tidak dapat mengambil POTK semester ini, tidak diperkenalkan mengambil metil karena mata kuliah tersebut satu rangkaian dengan penelitian satu. Nah, ini yang udah aku sebutin tadi. Metil ini nanti tugas akhirnya itu proposal. Jadi, ini satu linear sama penelitian. Jadi, teman-teman yang belum bisa ambil POTK semester 5, itu nggak boleh ambil metil di semester 5. Nah, ini perlu dimention ya. Tidak boleh ambil metil di semester 5. Nah, opsinya gimana? Jadi, teman-teman itu bisa semester 5 itu mengulang TBB dan atau OPB. Nah, ini juga harus dikonsultasikan juga sama DPA apakah diulang atau enggak. Nah, kalian ikutin aja DPA kalian. Kemudian, teman-teman bisa ambil POTK-nya dan metilnya di semester genap, di semester depan. Seperti itu. Kemudian teman-teman registrasi penelitiannya di batch yang April, bukan di batch yang Oktober. Seperti itu. Nah, waduh, nanti kalau aku nelat, nanti lulusnya gimana? Nah, teman-teman aman aja, teman-teman. Timeline lulus teman-teman itu masih aman, tergantung seberapa lama penelitian. Jadi penelitian 1 sama penelitian 2 itu sejak diumumkan dosen pembimbing itu waktunya 12 bulan, teman-teman. Jadi 12 bulan sejak diumumin dosen pembimbing penelitian. Nah, apabila penelitian teman-teman itu cepat, itu bisa ngejar. Misal aku registrasi penel batch April. Kemudian berarti April dong ininya apa pengumuman dosen pembimbingnya. Nah, gimana sih aku mengejar ketertinggalanku sama teman-teman yang lain yang dari batch Oktober, yang udah penelitian dari batch Oktober, itu berarti aku harus cepetin penelitianku. Jadi harus satset selesai. Biar apa? Biar semester 7-nya udah seminar. Seperti itu. Jadi 12 bulan itu dikasih waktu gitu dari DTK-nya. Nih, kalian penelitian selama 12 bulan. Teman-teman penelitian lebih cepat, bagus. Kalau 12 bulan juga nggak apa-apa. Pokoknya intinya dalam 12 bulan itu teman-teman penelitian. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman registrasinya di batch April, jadi penelitiannya tuh harus cepat gitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini timeline penelitian ya. Sebenarnya ini timelinenya masih sementara, bisa berubah-ubah. Jadi kita langsung lihat aja. Nah, yang pertama itu mengambil matkul metil dan POTK. Nah, itu periodenya Agustus, KRS ganjil. Kemudian ada penelitian MBKM. Nah, ini penelitian MBKM ini penelitiannya sama dosen MBKM, dan nah, yang oprek itu juga dosen MBKM-nya. Jadi bukan dari dari DTK-nya bukan. Jadi dari dosen-dosen MBKM ini nanti bakal oprek. Opreknya di mana? Infonya di mana? Infonya di Telegram, teman-teman. Jadi periodenya itu Agustus sampai Oktober. Nah, dosen-dosen MBKM ini punya metode seleksi sendiri. Kemudian ya udah punya penelitian sendiri. Jadi penelitian MBKM ini penelitian bersama dosen. Jadi ini seleksinya itu bersama dosen tersebut, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau minat, itu bisa ikut penelitian MBKM. Teman-teman bisa lihat, cek aja infonya di Telegram. Beberapa dosen-dosen itu kayak tahun kemarin, itu ada Bu Lila, Bu Aswati, sama Bu Ed, sama Pak Bayu, itu dosen-dosen MBKM yang ngebuka penelitian MBKM gitu. Jadi nanti teman-teman dicek aja, nanti kalau ada info dan teman-teman tertarik untuk penelitian MBKM, itu bisa menghubungi dosen tersebut dan ikut seleksinya dosen tersebut. Seperti itu. Nah, kalau misal nggak lolos, itu bisa ikut penelitian seperti biasa ya, penelitian biasa tanpa MBKM, non MBKM. Seperti itu. Hilang. Oke. Tapi itu masih masih kita pastiin lagi, teman-teman, tentang penelitian MBKM. Itu karena kemarin tuh katanya bisa enggak. Jadi ini perlu dipastiin lagi penelitian MBKM. Cuman emang timelinenya itu Agustus sampai Oktober, periode opreknya. Jadi kalian pantengin aja di Telegram. Seperti itu.
Kemudian ada sosialisasi kota dosen penelitian. Nah, ini buat yang penelitian biasa, yang non-MBKM. Itu bisa September atau Oktober awal. Nanti ini bisa juga dari kita untuk sosialisasinya tentang kuota dosen penelitian, bisa juga dari Pak Teguh, seperti itu. Kemudian ada nih Wardosbing 1, privilege. Nah, ini siapa sih? Kenapa Wardosbingnya ada 2 kali? Ada yang 1 privilege, ada yang 2 yang biasa. Nah, jadi teman-teman itu yang Wardosbing pertama itu buat teman-teman yang IUP. Kenapa sih teman-teman IUP harus dosbing dulu? Kayak karena mereka menggunakan bahasa Inggris ya sebagai pembelajarannya. Jadi teman-teman IUP nanti juga seminarnya juga pakai bahasa Inggris. Kemudian ASLab, ada ASLab PAB PDP. Nah, itu ASLab juga punya privilege buat milih dosen pembimbing terlebih dahulu. Kemudian ada teman-teman exchange. Nah, ini juga teman-teman exchange juga bakal war dosen pembimbing terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian lanjut war dosbing 2. Nah, setelah mereka nih udah war kan ya. Mereka udah war, udah dapat dosen, baru kita war lagi. War dosbing kedua untuk 1 angkatan. Nah, nanti gimana sih mekanismenya ya? Nanti mekanismenya teman-teman yang berpartner itu cukup 1 aja yang war, kemudian milih 3 dosen. Jadi dosen mana yang pengen kira-kira teman-teman pilih jadi dosen pembimbing. Nanti kita yang atur seperti war KRS internal. Nah, itu nanti kita atur di 2 sama kok. Kemudian ada registrasi penelitian. Nanti registrasinya apa yang dibutuhin? Itu form pendaftaran penel, juga form kelengkapan, jadi kayak form-form aja. Kemudian sosialisasi pengumuman dosbing. Nah, ini sosialisasinya dilakuin sama Pak Teguh. Nanti kan teman-teman udah war, kemudian kita udah nyetor juga ke Pak Teguh. Nah, nanti bakal disosialisasiin. Seperti itu. Kemudian ada konsultasi judul penel dengan dosbing. Nah, ini juga Oktober akhir. Nah, periode penelitian teman-teman juga sudah dimulai. Jadi dari pengumuman dosbing, itu periode penelitian teman-teman itu udah bisa dimulai. Jadi periode teman-teman itu 12 bulan sampai Oktober di semester 7. Seperti itu. Nah, ini konsultasi judul, kemudian proposal penel. Nah, ini juga rangkaian juga, kan tadi dari awal juga ambil metil, yang tugas akhirnya itu proposal penelitian. Nah, baru teman-teman itu tugas akhir itu dikumpulin antara Desember atau Januari. Itu ya tergantung nanti pembelajarannya. Kemudian udah dapat judul juga kan dari konsultasi judul. Nah, itu dimasukin di proposal penelitian. Seperti itu. Kemudian pelaksanaan penelitian di semester 6, kemudian seminar penelitian. Bisa di semester 6 atau 7-nya. Ini bagi yang teman-teman itu cepat penelitiannya dan udah selesai sebelum semester 7 itu bisa seminar. Contohnya itu kemarin ada Mas Obi. Nah, itu kan sempat di-share juga di grup angkatan kayak undangan buat penelitian. Undangan buat seminar, sorry. Nah, itu berarti Mas Obi dan kawan-kawannya itu selesai penelitian sebelum semester 7. Seperti itu. Oke, apalagi yang belum ya? Oh iya, mungkin buat judul. Nah, judulnya ini aku buat sendiri atau gimana nih? Nah, itu teman-teman diskusin aja sama dosen pembimbing. Teman-teman itu buat judulnya itu bikin sendiri atau ada opsi yang lebih enak sebenarnya. Itu ngelanjutin penelitian dari cutting sebelumnya. Nah, kan cutting sebelumnya juga punya judul-judul nih. Kemudian punya variabel-variabel. Nah, ada yang variabel belum diteliti. Nah, teman-teman juga bisa melanjutkan penelitian tersebut dengan variabel baru. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini partner penelitian. Jadi, partner itu sebenarnya cuma ada di TPPK ya, teman-teman. Jadi, konsep partner itu hanya di tugas akhir perancangan pabrik kimia saja. Nah, partner penelitian
itu hanya teman diskusi di laboratorium. Kenapa seperti itu? Karena nanti teman-teman kan dibikin satu kelompok gitu ya sama dosen pembimbingnya. Nah, itu penelitiannya itu mungkin bisa judulnya sama, tapi yang teman-teman teliti itu sebenarnya beda. Semisal variabelnya dibedain, kemudian hanya objeknya aja yang sama, yang diteliti beda. Nah, itu bisa aja teman-teman. Jadi laporannya pun teman-teman nanti sendiri-sendiri, bukan bareng partnernya. Buat seminarnya itu juga tergantung dosen teman-teman. Ada yang seminar sendiri-sendiri, ada yang seminar berdua, ada yang seminar bertiga, juga ada yang seminar berempat. Jadi itu ya kembali lagi balik lagi sama dosen. Nah, itu ya. Seperti itu, tergantung dosbing, variabel penelitian sama objek penelitian. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman nih belum dapat partner, tapi pengen punya partner, tenang aja teman-teman, nanti aku bikinin grup buat teman-teman yang belum dapat partner buat diskusi juga. Mereka biar bisa nemuin partner masing-masing. Nah, partner ideal tuh kayak gimana sih? Nah, ini yang peminatannya tuh yang sama ya, teman-teman. Nah, karena apa? Karena nanti juga kemungkinan akan disesuaikan juga sama peminatnya teman-teman. Jadi, judulnya itu ya, maksudnya judulnya dan penelitiannya itu juga bisa dikaitin sama peminatannya teman-teman. Nah, kalau sama kan jadi enak, jadi nyambung pas diskusi di laboratorium. Nah, kalau beda pun ya aman-aman aja gitu kan. Kita juga melakukan research penelitian, jadi nggak ada salah, nggak ada yang benar seperti itu. Kemudian misal teman-teman nih mau individu aja, mau sendiri. Nah, itu gaspol aja ya teman-teman, itu bisa aja teman-teman daftarnya nanti sendiri. Nanti kan teman-teman bakal jadi sekelompok juga bersama anak bimbingan dosbing yang lain. Biasanya itu per dosbing itu 4 mahasiswa. Nah, itu biasanya jadi satu judul gitu. Satu judul cuma variabel penelitiannya aja yang dibedain. Seperti itu. Jadi nanti akhirnya juga bakal tetap sama gitu, teman-teman. Bakal tetap dapat temen gitu. Seperti itu. Oke, next. Udah ya? Oke, mungkin sebelum Q&A aku mau nambahin beberapa informasi dan juga klarifikasi. Jadi tadi mungkin terkait dengan yang bobot SKS itu kan ada persyaratan IP atau IPK ya. Nah, aku tadi salah ngasih info. Jadi yang kalian lihat itu adalah IP ataupun IPK yang tertinggi. Jadi misalkan yang paling tinggi itu ITK ya pakainya IPK. Tapi kalau yang paling tinggi IP ya pakainya IP kayak gitu teman-teman. Terus mungkin tadi terkait dengan penelitian, jadi kan ada teman-teman yang belum bisa POTK. Jadi yang belum bisa POTK otomatis belum bisa penelitian juga kan. Nah, teman-teman yang belum bisa POTK nanti mungkin masih kebingungan untuk cari partnernya karena kan belum tahu siapa yang belum bisa ngambil POTK. Jadi nanti kemungkinan kita bakal buatkan grup lah buat teman-teman yang belum bisa ngambil POTK biar bisa cari partnernya. Gitu. Kemudian, jadi nanti untuk dosen penelitian itu adalah seluruh dosen teknik kimia. Jadi idealnya tuh tiap dosen ada 4 orang lah, 4 mahasiswa gitu. Kemudian tadi juga aku mau menambahkan terkait dengan terkait dengan jadi ada apa ya? Buat KRS nanti di tanggal 12 itu kan biasanya kita mulai jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi dan kalian dapat informasi dari anak jurusan lain yang udah apa namanya KRS di semester itu tampilannya agak sedikit berbeda katanya, cuma nggak signifikan gitu. Terus teman-teman tuh kadang kalau misalnya ketika ngisi captcha itu salah pencet, malah pencet cancel gitu. Jadi ya itu yang bikin teman-teman kelawar karena biasanya tuh satu menit atau 2 menit setelah dibuka, misalkan 8:02 itu biasanya udah full kelasnya. Jadi diharapkan pesan timer cari tempat yang wifi-nya kencang gitu dan ya ngetiknya juga harus cepat ya. Dan mungkin saranku juga jangan di refresh kalau misalkan emang loading, karena kalau misalkan kalian refresh itu biasanya kembali ke menu awal yang kalian harus login lagi kayak gitu. Dan informasi juga ketika kalian salah ngisi captcha itu kalian nggak apa ya si tampilannya itu nggak bakal ke reload tapi kalian tinggal ngisi ulang lagi aja si captchanya tuh. Itu sih. Terus tadi terkait dengan oh ya WAR KRS
Jadi setelah kalian ngisi KRS ini, bakal kita buatkan sebuah form pendataan. Buat apa? Itu buat kalian nyari tukeran lah. Nyari tukeran, siapa yang mau diajak barter, gitu kan. Siapa yang harus mengalah gitu. Jadi mohon bantuannya ketika kalian udah ngisi KRS di Master, langsung isi form yang bakal kami sebarkan, dan untuk hasil dari si formnya ini juga bakal kami bagikan juga untuk kalian melihat siapa yang kira-kira bisa diajak untuk tukeran. Dan mungkinan juga ketika di tanggal 12 di hari Selasa dan juga Rabu itu grup angkatan yang bebas itu bakal jadi tempat ajang jual beli ya, jual beli matkul biasanya. Nanti bakal ada yang open booth atau menawarkan segala macam. Silahkan digunakan sebaik mungkin kayak gitu. Dan kalau misalkan ada yang belum dapat kelas, ya itu mungkin konsekuensi ya untuk merelakan ataupun ya untuk cari partner yang bisa ditukeran gitu. Jadi jangan ke kompi semuanya, tapi kalian coba cari mandiri ya yang mau diajak tukeran kayak gitu. Oke, terus terkait dengan apa lagi ya? Ya mungkin dari aku itu aja. Oh ya tadi terkait dengan ada yang nanya juga peminatan yang 50 SKS. Jadi kan sebenarnya kita tuh udah ngambil 83 SKS kurang lebih total. Tapi yang dihitung 50 SKS untuk bisa ngambil peminatan itu adalah minimal cemin. Jadi kalau misalkan yang dapat D itu gak bisa dihitung 50 SKS. Jadi minimal 50 SKS baru bisa ambil peminatan. Biasanya dari sistem tuh bakal ketahuan sih saat ngambil enggak. Itu. Dan untuk peminatan diambilnya di hari Rabu ya, tanggal 13. Itu teman-teman. Terus apa lagi ya? Mungkin itu sih dari aku. Dari Ian Cislin, ada lagi yang mau tambahkan? Oke, mungkin aku nambahin dikit ya, baru ingat. Ini sekedar cerita aja buat teman-teman. Nah, pas waktu angkatan 2022, itu pas pengumuman dosen pembimbing, pengumuman kuota ya, kuota dosen pembimbing, itu kan dosennya itu ada yang nambah, ada yang ngurang. Maksudnya kuotanya, anaknya pengen nambah anak atau pengen ngurang anak. Nah, kasusnya kayak gimana sih ngurangin anak itu? Ngurangin anak itu kalau misal dosennya itu juga merupakan dosen pembimbing MBKM. Jadi harus disesuaikan gitu MBKM sama yang bukan non MBKM itu biar kautannya sama. Nah, itu ada waktu itu karena mendadak juga. Sebenarnya nggak mendadak sih, cuman emang kalau dibilang kayak H-1 itu bisa kayak gitu. Itu ada penambahan atau pengurangan dosen dan pemindahan anak juga seperti itu. Nah, itu diberitain sama Pak Teguh. Jadi kayak mendadak gitu, nggak mendadak juga sih, ya semi mendadak gitu. Besok ada sosialisasi, mohon ikut gitu. Nah, ternyata pas sosialisasi ini ada anak yang nggak ikut. Kebetulannya itu dosennya yang pengen ngurangin anaknya. Seperti itu. Jadi dipanggilin tuh anaknya satu-satu. Ini ada gak? Ini ada gak? Ini ada gak? Nah, pas si anaknya nggak ikut itu dipanggil, oh ini nggak ada ya, berarti anak ini akan saya pindah seperti itu. Jadi ya udah temennya anak itu nggak ikut sosialisasi dari Pak Teguh, kemudian anak itu juga dipindah jadi korban gitu karena dia nggak ikut sosialisasi. Anak itu dipindah dosen gitu karena nggak ada anaknya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman tetap aware aja sama informasi ini, terutama pas Oktober itu lagi lagi banyak-banyaknya info-info penelitian. Jadi usahain juga tetap pantau Telegram juga tetap buka-buka grup apa ya grup angkatan juga kan, periode itu juga periode sibuk-sibuknya buat eh, nyiapin UAS atau enggak nyiapin POTK kan. Nah, itu juga sedikit cerita aja. Jadi teman harus tetap aware seperti itu. Oke, mungkin aku izin masuk lagi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Buat teman-teman yang mau nanya juga
bisa langsung aja ya, raise hand ataupun bisa di kolom chat. Kemudian yang pertama, ada yang minta dijelasin tadi untuk peminatan itu syaratnya adalah 500410311. Nah, sebenarnya intinya adalah, jadi kan ada beberapa bidang kan, ada yang komputasi, SHE, bioproses, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya syaratnya itu adalah kalian minimal ngambil 3 mata kuliah di bidang yang sama. Misalkan SHE, nah kalian tuh wajib ngambil 3 mata kuliah dari bidang tersebut, dari SHE. Nah, 2 sisanya itu bebas, kalian mau ngambil dari bioproses, mau ngambil dari material. Yang penting kalian punya 5 mata kuliah peminatan dengan 3 mata kuliah itu wajib di bidang yang sama. Jadi ini semacam apa ya namanya tuh, komposisinya lah. Bisa 5 mata kuliah di bidang yang sama, tapi kataku agak susah ya. Atau bisa campur, misalkan 4 mata kuliah di bidang yang sama, misalkan SHE, 4 matkul, satunya di komputasi itu bisa, ataupun 3-nya SHE, satunya bioproses, satunya lagi komputasi, kayak gitu. Nah, cuman mungkin di sini yang paling minatnya paling banyak tuh apa sih? Ya, tadi tuh kalau nggak salah dari SHE ya. Ya, energi, sorry, dari energi. Nah, kalau energi kan nanti kalian kalau misalkan kalah war, ya juga kan kita peminatan tuh bareng sama cutting juga kan. Dan ada info katanya cutting tuh ada yang jualan-jualan katanya gitu loh. Jadi nggak tahu lah. Oh, 320 bisa, Pi. Ya, kalau mau 3 matkul yang ya 3 sama 2 tuh bisa. Mungkin oh, kan minimal sebenarnya 5 matkul peminatan tuh itu minimal. Kalau ngambil jadi 10 SKS sebenarnya boleh aja sih, tapi kasihan ke orang yang mau ngambil peminatan, takutnya kuotanya nggak, ya takutnya penuh gitu kalau kamu ambil banyak. Jadi mungkin disarankan 5 dulu, kalau misalkan emang masih ada sisa slot mungkin bisa diambil. Nah kan kita syarat lulus itu 144 SKS ya, kalau lebih dari itu gak apa-apa nggak sih? Mungkin sejauh ini kayak gitu. Oke, terus Oh, ini dan siapa? ya, Oh, monggo. Gimana ya? mau nambahin juga buat yang penelitian yang 5 matkul itu 5 matkul itu yang akan nanti muncul di ijazah teman-teman. Jadi kalau teman-teman pun ambil 6 itu nggak masalah, tapi yang bakal muncul itu tetap 5 seperti itu. Ya mungkin teman-teman yang mau bertanya ini juga ada dari Akila Rizky dari Abang. Kalau TPPK sekalian bisa bikin pabriknya nggak? Eh, bisa ya teman-teman, kalau mau ya. Kalau mau bisa. Cuman ada modalnya juga bisa. Cuman lebih banyaknya sih skripsi-skripsi atau TPPK dari kating-kating kalian yang ada di perpus itu banyaknya sih nggak terrealisasikan ya. Cuman kalau mau juga bisa. Oke, mungkin ini ada pertanyaan dari Semi. Kadang pemat itu, pemat tuh bebas. Kamu yang milih mau A atau B. Jadi gak ada aturan bebas. Jadi kayak bakal berperokok. Jadi mungkin bisa kalian cek ya di sheet yang udah Rapid bikin. Itu keren banget sih. Bisa kalian cek kira-kira gimana sih biar gak bentrok. Tapi kalian juga harus membuat sebuah rencana cadangan ya. Kalau misalkan mata kuliah, ya matkul yang kalian tanyain tuh habis gitu loh. Tuh. Izinannya komti kalau partner ngambil peminatnya beda, hukumnya apa ya? Hukum. Sebenarnya mubah ya guys, boleh-boleh aja. Boleh-boleh Ipang aja mau kok. nanya. Ipang mau nanya, sok Ipang. Gimana gimana?
Ini ada pertanyaan juga. Kalau misal penelitian MBKM itu nanti partnernya diacak lagi, apa gimana ya? Semisal satu keterima, lainnya keterima juga. Oke, sudah milih partner. Jadi, gini ya teman-teman. Buat partner, misal kalian berdua ya. Nah, itu yang luar itu satu aja, teman-teman. Jadi, yang luar satu aja buat milih dosen. Seperti itu. Nah, itu kan kalian berdua ya. Habis itu kota dosen itu ada 4 mahasiswa. Nah, teman-teman juga bakal digabungin juga sama 2 orang yang menang luar juga. Jadi bakal jadi 4 orang seperti itu. Jadi yang luar itu buat dosen pembimbing, misal kalian separtner itu satu orang aja seperti itu. Oke, mungkin nambahin juga terkait dengan partner dari penelitian. Kan yang dapat privilege itu ada dari yang exchange, dari ASLab juga. Nah, kan ASLab tuh sebenarnya yang dapat privilege ASLab ya. Tapi kalau misalkan ASLab itu partnernya adalah bukan ASLab, itu gimana? Nah, itu kalau berdasarkan tahun lalu yang angkatannya 22 itu partnernya dari si ASLab ini juga ikut dapat privilege lah. Jadi kalau kalian punya partner ASLab ya bersyukur itu. Cuma kan kayaknya beberapa ASLab juga udah ditarik sama dosen buat ikut yang MBKM. Nah, mungkin di sini aku mau share terkait dengan dosen MBKM tahun lalu, mahasiswanya bisa jadi referensi juga. Sebentar. Oke, nah ini ya yang kemarin buka MBKM ada dari Bu Edia, Pak Arif, Bu Wir, Pak Indra, Pak Bayu, Chandra, Bu Lila, atau gue sama Pak Hanif ya. Ya, Bu Edia juga. Itu. Jadi ini tuh orang-orang yang emang ditarik sama ada yang ditarik, ada yang nanti juga dibuka di grup Telegram buat ikut kenal MBKM. Tuh. Oh ya, mungkin tadi terkait dengan kenal ya, dosen penelitian yang dapat privilege juga ada yang ketika kalian ikut fast track. Nah ini ya, ikut fast track S1, S2 yang kemarin udah di mention sama Pak Teguh, karena kan kita punya slot 6 orang nih yang bisa ikut fast track S1, S2 dengan biaya 0 rupiah gitu. Tapi kan nanti bakal ada seleksi juga dan aku dengar dari beberapa orang udah ada banyak banget yang mau join. Jadi kemungkinan persaingannya lumayan ketat. Dan mereka dapat privilege buat apa namanya milih dosen penelitian. Karena dosen penelitian di S1 sama S2 tuh harus sama gitu. Harus dinaik. Kayak gitu sih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin aku tunggu sampai jam 8:32. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan.
ya mungkin sedikit informasi juga terkait ya mungkin minggu depan ya di hari Senin sampai Kamis rencana aku juga mau main sama Kak Teguh buat bahas detail dari penal juga kira-kira bagaimana segala macam dan ya kemarin juga dapat info kalau misalkan Pak Teguh itu kan sebenarnya udah 5 tahun ya jadi Kaprodi jadi mungkin tahun depan udah ada pergantian dari Kaprodi jadi bukan Pak Teguh lagi tuh cuman nggak tahu penggantinya siapa kemarin aku nanya belum ada info. Terus kemudian Bu Lila juga sebagai sekretaris Prodi kemungkinan juga bakal cuti nggak tahu kapan jadi ya kayaknya bakal banyak dosen yang itulah. Oke, kalau 32 udah gak 23 gak ada yang bertanya lagi kita cukupkan. Oke, udah lewat 32 ya. Ya mungkin dari kami Kompi cukup sekian yang bisa disampaikan untuk segala informasi lengkap dan juga terbarunya bakal kita sampaikan di grup jadi stay tune aja tolong dibaca grupnya ya mungkin itu aja sih makasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk notulensi dan juga recordnya bakal di share di grup ya itu ya mungkin cukup makasih semuanya bisa mendengarkan bye bye sampai jumpa di semester 5